warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Dan tetap ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah dinas Gubernur Provinsi Bengkulu dalam memperingati puncak Hari Pers Nasional tahun 2021. Tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini dilaksanakan secara virtual bersama Bapak Presiden Joko Widodo, dan nantinya di tingkat provinsi sendiri akan langsung dibuka oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, yaitu Dr. Haji Rohidin Mersyah. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Wali Kota Bengkulu atau yang mewakili, Wakil Bupati Bengkulu Tengah, yang kami hormati para Rektor Universitas Negeri dan Swasta Bengkulu, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota seprovinsi Bengkulu, serta hadirin undangan yang berbahagia. Sambutan Ketua PWI Provinsi Bengkulu kepada Bapak Zaki Antoni, SHMH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatang min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Rohidin Mersyah. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Ketua DPRD Provinsi Bengkulu bersama Bapak Wakil Ketua, hadir lengkap Bapak Kapolda atau yang mewakili Bapak Kajati dan Rem, pimpinan instansi vertikal, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami atas nama keluarga besar wartawan di Provinsi Bengkulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada acara syukuran puncak Hari Pers Nasional tahun 2021. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, hari ini seyogyanya peringatan Hari Pers Nasional tingkat nasional diadakan di DKI Jakarta, yang setiap tahun biasanya itu dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Namun pada tahun ini, karena pandemi COVID-19 masih mewabah Republik ini, bangsa kita, maka pada tahun ini peringatan HPN secara tingkat nasional itu diadakan secara virtual. Jadi kami biasanya itu diundang ke tempat kota yang menjadi tuan rumah, tapi tahun ini kami tidak diundang. Ya, kami diarahkan untuk menyelenggarakan HPN itu secara virtual, tapi tetap bisa bergabung dengan peringatan HPN tingkat nasional. Oleh karena itu nanti setelah ini kita akan bergabung secara virtual ke istana. Kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini mohon izin kami kepada Bapak Gubernur, pada pagi hari ini juga nanti Pak Gubernur kami mohon kesediaan dan berkenannya untuk melaunching agenda peringatan HPN tingkat Provinsi Bengkulu yang akan dimulai pada hari ini dan seterusnya sampai bulan Maret. Adapun kegiatan-kegiatan itu perlu kami laporkan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah kami mengangkat isu lingkungan, yaitu penanaman 1000 pohon yang penanamannya sudah dimulai selama 2 minggu terakhir. Jadi penyebarannya di sejumlah titik dalam kota Bengkulu dan di sejumlah kabupaten. Namun secara simbolis nanti kami juga mohon kesediaan Bapak Gubernur dan Forum FKPD juga dalam kesempatan ini, nanti kami penanaman secara simbolis 1000 pohon itu akan kami pusatkan di pintu gerbang tol Bengkulu Lubuk Linggau. Ini kami
pilih lokasi ini karena mempertimbangkan satu aspek multiplier effect ekonomi. Dengan dibukanya jalur tol Bengkulu Lubuk Linggau ini akan berdampak secara positif sekali bagi perkembangan perekonomian daerah dan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kawan-kawan, kemarin panitia sepakat kita pilih penanaman secara simbolis nanti di pintu gerbang tol, supaya nanti semua sorotan kamera pes itu di pintu gerbang tol Bengkulu Lubuk Linggau di Kelurahan Betungan, ya, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua, kegiatan juga yang kedua adalah seminar daerah yang kami mengangkat soal manfaat vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini seperti kita ketahui sudah berjalan mulai dari tingkat nasional Jakarta, dan di daerah Pak Gubernur bersama FKPD juga sudah dilakukan vaksinasi. Namun sosialisasi soal vaksinasi ini kami merasa perlu secara masif ini disampaikan kepada masyarakat supaya untuk mencegah kesimpang siuran informasi, meluruskan ataupun mengklarifikasi soal manfaat vaksinasi ini sebagai salah satu alternatif pencegahan penanganan COVID-19. Ya, karena di tengah masyarakat kita maklum saja dengan latar pendidikan yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, terkadang informasi-informasi hoax yang diperoleh dari media sosial itu menyebabkan mindset cara berpikir masyarakat negatif terhadap vaksinasi ini. Bahkan sampai saat ini ada yang masih percaya bahwa wah ini akan menyebabkan kelumpuhan, impotensi lah dan sebagainya. Oleh karena itu dengan seminar ini kami akan mengangkat dan nanti disebarluaskan informasi ini ke berbagai daerah bahwa vaksinasi ini betul sungguh-sungguh sebagai cara pemerintah untuk mengatasi percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga, kami juga mengangkat isu lingkungan. Oleh karena itu, kami juga akan melakukan aksi bersih pantai panjang dari Pasir Putih sampai Sungai Hitam. Ya. Kemudian untuk aspek dari kami sendiri sebagai keluarga besar wartawan, kami juga menggelar beberapa lomba foto jurnalistik dan kegiatan jurnalistik lainnya. Dan terakhir, kami juga mengadakan uji kompetensi wartawan sebagai tugas utama organisasi profesi untuk melakukan pembinaan, pendidikan, dan meningkatkan sumber daya manusia wartawan khususnya di Provinsi Bengkulu. Jadi UKW ini Pak Gubernur sudah beberapa kali membuka acara UKW yang kita adakan ini, jadi sudah mengetahui betul bahwa sekarang wartawan itu harus bersertifikat. Kalau guru itu harus bersertifikasi, ya, yang sertifikatnya diterbitkan langsung oleh Dewan Pers di Jakarta. Ini sebagai upaya untuk menumbuhkan, membangkitkan dan meningkatkan sumber daya manusia wartawan-wartawan di Indonesia supaya jangan hanya bisa menghasilkan karya-karya yang sekarang yang menjadi musuh utama kita dunia pers itu adalah budaya copy paste, budaya plagiat yang itu sungguh sekarang menjadi ancaman besar bagi karya jurnalistik. Karena itu bisa membunuh kreativitas. Orang nggak mau susah-susah turun ke lapangan, cari berita di internet, di copy, paste, kemudian diubah dikit-dikit judulnya, kemudian di bawah ganti kodenya, seolah-olah itu karya jurnalistik yang bersangkutan. Tapi padahal itu sebetulnya sebuah pengkhianatan terhadap dunia jurnalistik dan jati diri, ya, profesi wartawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, laporkan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Gubernur, khususnya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, serta pihak-pihak lain yang telah mensupport kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan tadi melalui sebuah penganggaran resmi di dalam APBD Provinsi Bengkulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Bengkulu sekaligus membuka acara secara resmi yang ditandai dengan pemukulan alat musik dol. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu. Hadir langsung Ketua DPRD bersama Wakil Ketua, kemudian yang mewakili Kapolda Bengkulu, yang mewakili Kajati Bengkulu, yang mewakili Pak Dandrem 041 Gamas Bengkulu, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta Provinsi Bengkulu, pimpinan instansi vertikal, Wakil Bupati Bengkulu Tengah, tentu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, ini keluarga besar PWI Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya teman-teman awak media yang berbahagia. Terkait dengan agenda Hari Pers Nasional, yang nanti secara bersama-sama dalam level nasional akan kita peringati juga secara Zoom atau virtual bersama Bapak Presiden, sekitar jam 10 pagi ini. Namun pada saat ini kita didahului dengan pembukaan peringatan Hari Pers tingkat Provinsi Bengkulu yang sekali lagi secara virtual juga kita pusatkan di tempat ini secara bersama-sama kita ikuti. Terkait dengan dua agenda ini, yang pertama yang saya sampaikan adalah ucapan selamat Hari Pers Nasional kepada keluarga besar PWI Bengkulu khususnya. Dan tentu kita semua menyambut baik agenda yang akan di-launching bersama, dan saya kira semua kegiatan yang digagas dan akan dilaksanakan itu sangat produktif dalam rangka sebagaimana kita menerjemahkan tema Hari Pers Nasional tahun 2021 untuk kita segera bangkit dari pandemi COVID-19. Kegiatan penanaman pohon, kemudian bersih-bersih pantai, termasuk uji kompetensi wartawan, itu sekali lagi ada kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Terkait sekali lagi kita harus tidak punya pilihan untuk segera melakukan transformasi percepatan perubahan di era pandemi COVID-19 ini. Hal yang kedua yang saya sampaikan terkait dengan wabah pandemi yang hampir 1 tahun berada di tengah-tengah kita sekalian. Dalam konteks Bengkulu, alhamdulillah 1 bulan terakhir kondisi pengendalian wabah COVID khusus sekali lagi di wilayah Bengkulu, ini trennya sudah sangat baik. Ada 2 aspek variabel utama yang bisa menjadi ukuran kita untuk segera bangkit sekali lagi dari era pandemi COVID-19. Yang pertama tentu kita lihat dari aspek sebaran wabah. Ya, dari sisi sebaran wabah, alhamdulillah angka temuan kasus positif kita semakin berkurang. Sekali lagi, angka temuan kasus positif semakin berkurang. Kemudian yang kedua dari aspek kita melihat kejadian kasus penyakit atau angka kesakitan, ini juga menurun. Angka kematian juga menurun. Di sisi lain angka kesembuhan meningkat. Angka kesakitan, angka kematian kita jauh di bawah rata-rata nasional. Angka kesembuhan kita di atas rata-rata nasional. Dengan 2 indikator besar ini, Bapak sekalian, sekali lagi, meyakinkan kita masyarakat Bengkulu untuk sekali lagi segera bangkit di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan menghidupkan semua sektor ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk aktivitas teman-teman pers. Yang ketiga, terkait bagaimana kita melakukan lompatan percepatan untuk bangkit, Bapak sekalian. Ternyata era pandemi COVID-19 sekali lagi memaksa kita dalam tanda petik untuk melakukan upaya transformasi percepatan perubahan. Dan itu tidak kita harus mengikuti itu. Maka di era pandemi ini, ternyata kita bisa menemukan bentuk-bentuk bisnis baru yang dalam tanda petik sekali lagi itu terpaksa ya, muncul di era pandemi COVID-19. Tentu teman-teman sekalian pelaku usaha itu sangat paham. Banyak sekali jenis-jenis produk baru, jenis-jenis pemasaran baru, jenis-jenis layanan baru. Yang sekali lagi di era sebelum pandemi COVID-19, jangankan untuk kita lakukan, terfikir pun belum. Kemudian yang kedua sekalian, kebiasaan-kebiasaan baru.
Sekali lagi kita juga dipaksa bertransformasi, melakukan perubahan yang begitu cepat di era pandemi COVID-19 ini. Nah, maksud saya sebagai pimpinan di daerah, kita tidak boleh hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Maka di sini saya mulai menuntut, meminta kepada teman-teman pers, munculin sisi-sisi positif seperti ini. Coba bayangkan hal yang kecil saudara sekalian. Di era sebelum pandemi COVID-19, kalau kita peringatan Hari Bumi misalnya sekalian, Hari Bumi, kita untuk diminta mematikan 1 jam saja listrik, 1 jam saja listrik sekalian, rasanya sedikit sekali orang bisa patuh. Bisa patuh. Sekarang pernah orang menghitung, ya, dimunculkan angka-angkanya. Begitu penghematan energi sangat besar sekali di era pandemi COVID-19 ini. Ya, penghematan energi begitu besar. Efisiensi dari kegiatan sangat-sangat tinggi sekalian. Iya. Contoh yang kedua sekalian. Kita membeli peralatan Zoom meeting ini sekalian. Ini sejak tahun 2016. Ya, untuk acara-acara virtual. Sejak tahun 2016 lengkap pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan saya kira daerah-daerah juga ada hal yang sama sekali. Tapi ternyata ini baru digunakan karena masa pandemi COVID-19. Ya, masa pandemi COVID-19. Iya. Artinya begitu transformasi, ya, kebiasaan perubahan itu luar biasa terjadi di era COVID-19. Kebayang nggak kita? Rapat dari Sabang sampai Merauke, ya, di dalam ruangan tempat-tempat yang berbeda, dengan akselerasi yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda, tinggal pindah ruangan, beda lagi rapat, luar biasa sekali, efisiensinya luar biasa. Kemudian yang ketiga tentu kita lihat sebaran peta sumber daya. Ini juga sekali maksud saya sekali lagi, mungkin ini akan membuat Indonesia lebih adil dalam pemerataan sumber daya. Kalau selama ini sekalian, ya, sentralisasi sumber daya ekonomi ke DKI Jakarta dan kota-kota besar itu sangat terasa sekali. Semua orang datang. Semua orang datang. Sekarang sumber daya dipaksa dalam tanda petik sekali-sekalian untuk bisa dikelola, dimanfaatkan, dikembangkan di daerah masing-masing. Ya. Padahal ukuran kemajuan suatu daerah, kemajuan suatu bangsa adalah dinamisasi sumber daya dalam sebuah area, suatu wilayah itu sendiri. Nah, ternyata sekali lagi di era pandemi COVID-19 ini kita dipaksa karena kejadian wabah seperti kita untuk bagaimana kita mengelola, mengembangkan, bertransformasi di wilayah kerja kita masing-masing. Nah, maksud saya sekali lagi yang ketiga nih sekalian, saya berharap betul teman-teman media untuk memunculkan, ya, bagaimana nilai-nilai positif dari pandemi COVID-19 ini dari aspek sosial ekonomi, termasuk bagaimana membangun kemandirian Provinsi Bengkulu. Yang keempat sekalian, kita semua saya kira sepakat dan sepemahaman bahwa kita semua ingin sehat dan kesehatan adalah aset yang paling mahal. Dan banyak riset menunjukkan bahwa sekalian, kesehatan seseorang itu salah satu faktor penentunya adalah sehatnya pemikiran seseorang atau pola pikir seseorang. Ya, ketika pemikiran kita sehat, jiwa kita sehat, insya Allah kita akan sehat. Dan salah satu hal yang paling juga berkontribusi dalam membentuk pola pikir dan pemikiran seseorang ternyata adalah informasi sekalian. Informasi. Apalagi di era sekarang, informasi. Termasuk yang disampaikan Ketua PWI Bengkulu tadi. Ketika informasi yang salah masuk dalam pemikiran seseorang, wah, itu jadi sakit, Pak. Jadi sakit. Iya. Kita bisa coba di beberapa tempat akan dilakukan vaksinasi, Ketua PWI, banyak sekali yang gagal, Pak. Tensinya naik, Pak, ketika akan divaksin, Pak. Kenapa? Mungkin sudah terdedah informasi tadi, Pak. Informasi yang salah. Ya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa. Ya, bagi masyarakat. Bahkan orang-orang tertentu, pasti tensi, Pak, nak vaksinasi. Biasanya tensi normal, Pak. Langsung naik 160, 170, Pak, tensi kita. Karena tadi, ini pasti ada informasi yang masuk. Nah, maksud saya, sekali hal yang kepingin saya sampaikan di sini adalah peran pers begitu besar. Sehingga mungkin kalimat sederhananya itu, kalau pers sehat, bisa masyarakatnya bisa sehat, Pak. Ya. Kalau pers sehat, masyarakatnya bisa sehat, Pak. Dan sebaliknya tentu. Ya. Kalau pers sehat, masyarakatnya bisa sehat. Tapi bisa jadi sebaliknya sekalian. Maka saya berharap banyak dengan adanya uji kompetensi, tentu kompetensi teman-teman pers ini yang kelima yang saya sampaikan akan meningkat dari sisi kompetensinya. Ya, kemampuan teknisnya. Ya, tentu tidak lebih dari itu adalah tanggung jawab moral untuk bagaimana kita memberikan informasi ini ibarat asupan vitamin bagi masyarakat Bengkulu. Kritik sekalipun, ya,
Kalau memang disampaikan dengan kalimat yang sehat, justru akan membuat orang bangkit, Pak. Akan membuat orang bangkit, jangan salah. Jadi sesungguhnya tidak ada orang anti kritik. Tidak ada sesungguhnya. Ketika sekali lagi sebuah kritik disampaikan dengan semangat yang produktif, dengan kalimat-kalimat dan sudut pandang yang positif, pasti itu menjadi vitamin bagi orang yang bersangkutan. Tentu sekali lagi teman-teman media, ini diperlukan kompetensi. Tidak mungkin kalau dia tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Yang kedua apa dibutuhkan? Tanggung jawab moral. Bahwa satu kata yang saya keluarkan dalam bentuk statement dan buat sebuah tulisan di media mainstream atau non-mainstream sekalipun. Ini saya harus berpikir 2-3 kali lapis sebenarnya berpikir. Siapa yang akan membaca ini? Apa dampaknya bagi pembaca? Apa dampaknya bagi orang-orang di sekelilingnya? Kalau tanggung jawab teman-teman media sudah seperti itu, saya yakin betul sekalian. Terakhir, kita ingin melihat bagaimana bungkusan Provinsi Bengkulu ke dalam sebuah benda sekalian. Ini dibungkus dengan informasi media yang produktif. Orang akan selalu sekalian melihat ketika membaca baik di media mainstream maupun non-mainstream, artinya media cetak, elektronik maupun media sosial sekalian. Orang akan lihat ketika membaca sesuatu, orang bisa melihat, oh inilah kelas perkembangan suatu daerah sekalian. Iya, bisa dilihat sekalian. Bisa kita checklist saja sekalian, kejadian berita aja di medsos, status saja. Di medsos, di grup-grup itu. Kita lihat aja judulnya aja Pak, positif, negatif, netral misalnya, dibuat 3 sekalian. Kalau ternyata beritanya mayoritas berita negatif, itulah potret daerah kita sekalian. Itulah potret daerah kita. Ya, ini maksud saya sekali lagi, ini yang harus kita sajikan sekalian. Maka begitu besar peran pers sekali lagi, ya sebagai penutup sambutan saya, untuk menyajikan bagaimana paket kondisi Bengkulu, bukan berarti menutupi kekurangan, atau tidak mau dikritik, tapi justru menyajikan sesuatu yang sekali lagi dalam sudut pandang yang positif, produktif, sehingga bisa menjadi sebuah vitamin untuk kemajuan daerah. Penutup, sekali lagi saya berterima kasih sekali dengan teman-teman media, ya, kemudian pelaku-pelaku bisnis media, karena mengapa sekalian, media jangan hanya dipandang sebagai penyeimbang dan pemberi informasi sekalian. Di era sekarang saya kira teman-teman ini benar-benar penutupnya sekalian harus juga melakukan upaya percepatan lompatan loh. Karena mengapa? Media jangan dipandang hanya sebagai media informasi, penyebaran, tapi media sekarang sudah menjadi sebuah lahan bisnis besar. Iya, lapangan pekerjaan sekalian. Ini kan harus dipikirkan. Ya, sekali lagi bahwa media sudah menjadi sebuah bisnis besar yang sangat menjanjikan, apapun bentuknya. Medsos sekalipun, ini bisa menjadi lahan bisnis besar sekali. Iya, ya, menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi jangan lagi dibayangkan cuma media itu cuma kayak menulis berita, menginformasikan, bukan. Sekarang sudah menjadi sebuah lahan bisnis besar dan sangat menjanjikan. Artinya apa juga menyerap tenaga kerja. Maka tentu teman-teman sekalian pasti bisa melihat kesempatan ini, kita akan masuk pada sisi mana. Saya kira demikian hal-hal penting yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional, dan secara khusus kepada teman-teman insan pers Provinsi Bengkulu, baik yang aktif di media cetak, elektronik, mainstream, maupun non-mainstream di media sosial. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat berkarya untuk mari kita sama-sama membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, maka rondon paket-paket kegiatan dalam rangka Hari Pers Provinsi Bengkulu pada pagi siang hari ini secara resmi kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon berkenan kepada Gubernur Bengkulu untuk tetap di tempat, dan kami mengundang Ketua PWI Provinsi Bengkulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Gubernur dan Ketua PWI Provinsi Bengkulu, mohon untuk tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi jambar oleh Ketua PWI Provinsi Bengkulu. Pemotongan nasi jambar akan diberikan kepada Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, dan perwakilan dari pers Bapak Sukatno.
bagi kebanggaan dan kesejahteraan masyarakat. Kami menyerahkan nasi jangkar ini kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Wali Kota Provinsi, dan kepada perwakilan dari Kabupaten kita, Mas Soekarno. Dan ini kami sudah disiapkan, ya, karena ini mungkin soalnya sudah disiapkan oleh panitia Pak Gubernur. Kami menyerahkan nasi ini, Pak, sebagai rasa syukur kami. Dan ini senior kami, Mas Soekarno. Baik, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak yang silakan kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah acara peringatan Puncak Hari Pers Provinsi Bengkulu tahun 2021 pada pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melakukan break sejenak sembari menunggu puncak peringatan Hari Pers Nasional bersama Presiden Republik Indonesia secara virtual. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Saya telah beberapa rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, dan selanjutnya kegiatan akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan bulan Maret mendatang. Salah satu bentuk kegiatannya adalah aksi penghijauan, di mana akan adanya penanaman pohon yang akan dilakukan secara simbolis di Kelurahan Betungan, nantinya di Tol Provinsi Bengkulu. Dan bentuk kegiatan lainnya adalah gotong royong kebersihan di pantai Pasir Putih sampai dengan Sungai Hitam, dan kegiatan lainnya yaitu kegiatan seminar manfaat vaksin, dan tentunya diikuti juga oleh pameran foto, berbagai kegiatan jurnalistik, dan adanya uji kompetensi dari wartawan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta dan para gubernur yang hadir secara virtual, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PBI, Bapak Atal Sembiring Depari, yang saya hormati para tokoh pers nasional dan rekan-rekan insan pers Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan pers karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi COVID sekarang ini. Kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara, termasuk negara kita, Indonesia. Saya tahu industri pers, sebagaimana sektor swasta yang lain, sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PBI. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 2 impor, dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain, ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik. Keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. Saya tahu, perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja besar yang dibelanjakan pemerintah adalah vaksin, untuk vaksinasi. Dan saat ini pemerintah sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin melalui vaksinasi. Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin. Tadi saya sudah bisik-bisik ke Prof. Nuh, untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Ini termasuk pertama, nanti keluar dari Bio Farma 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media. Dan kita sekarang ini sedang fokus untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk dagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Insan pers yang saya banggakan, saya juga menyadari bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Saya setuju diperlukan konvergensi dan level playing field yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Namun demikian pemerintah masih membuka diri
terhadap aspirasi dari awak media. Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher right agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan over the top, yaitu layanan melalui internet. Perlu saya sampaikan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa telah terbit permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, berbicara soal pers memang tidak pernah luput dari tuntutan bersikap profesional, dan saat ini kami mendapat tugas tambahan bagaimana mendukung pemerintah supaya penanganan COVID ini lebih cepat, supaya bagaimana berita hoax itu tidak beredar di masyarakat yang notabene kurang memahami, kurang mendapat akses informasi yang lebih lengkap sehingga sangat gampang sekali terpengaruh. Langsung saja, karena Pak Gubernur ini tidak banyak waktu, saya dapat bisikan tadi. Beliau sebelum menjadi gubernur, dulu kita sama-sama tahu juga pernah menjadi wakil Bupati Bengkulu Selatan. Tentunya dunia pers ini sudah sangat lama bersinggungan langsung dengan beliau. Mic-nya sudah siap untuk Pak Gubernur? Sebelum saya mengajukan pertanyaan yang ya mungkin sedikit normatif atau lebih berat, kira-kira Pak Rohidin sejak jadi wakil bupati sekarang sudah hampir 5 tahun akan segera mengakhiri masa jabatan pertamanya ini, pernah nggak sih Pak tersinggung dengan pers? Sering. Tapi nggak usah disebutkan medianya apa dan soalnya apa. Baik. Ya, gimana Pak? Ya, Sering. ah, Tapi jangan dimaknai negatif. ya. Justru kalau nggak tersinggung dengan pemberitaan pers, ya berarti kebal itu orang. Ayo, justru sensitivitas kita dengan media itu harus tinggi. Ya. Sekecil apapun yang diberitakan oleh media, saya tersentuh, artinya terdedah gitu. Iya, karena saya sangat mengikuti pemberitaan. Ya, artinya baik yang ditulis dari melalui media cetak, apa yang mainstream, saya surat kabar gitu kan, termasuk di teman-teman media online. Jadi seru sekali saya sangat walaupun saya tersentuh, sebenarnya apa istilah saya tadi? Ya saya menikmati tapi gitu loh. Ya, itu dunia pers itu. Ya. Awalnya mungkin sakit hati tapi akhirnya menikmatin gitu Pak ya. Sebenarnya segala sesuatu itu jangan dibawa sakit hati. Pak. Siap. Betul, Nah, itu benar seperti serius. ini yang Pak. kita Ya. inginkan. Ya. Kalau saya tetap memandang tadi, itu adalah suplemen buat kita. Ya, suplemen terus saja. Termasuk dari teman-teman pers. Artinya apa yang disampaikan, tapi tadi suplemen itu kadang-kadang memang ada yang pahit. Ada yang manis. Tidak semua suplemen itu manis rasanya. Tapi buat tubuh kita kalau kita pandang itu sebagai sebuah suplemen, ya positif. Maka saya tidak pernah sebenarnya walaupun saya tersinggung dengan pers terus konfrontatif. Enggak akan pernah dengan saya begitu. Itu yang terjadi, terus media kan begitu. Seperti apa saya nggak akan pernah konfrontatif karena saya menganggap media pers itu adalah suplemen buat saya. Sekali ketika sampai dengan saya bisa dirasanya pahit mungkin. Ada yang manis, ada yang hambar, itu biasa. Tapi saya selalu berpikiran, oh ini adalah untuk
positif buat saya dalam konteks kepemimpinan daerah, atau buat masyarakat, kira-kira begitu. Ya. Jadi walaupun tersinggung, orang mau wawancara tetap masih dilayanin Pak ya. Ya. Jadi langsung saja Pak Rohidin, bagaimana Bapak juga seperti yang saya sampaikan tadi sudah cukup lama bersinggungan langsung dengan pers sejak dari Wakil Bupati dulu. Bagaimana tentunya Bapak melihat perkembangan pers Bengkulu ini dalam konteks menuju sebuah pers yang profesional dan berkeadilan. Seperti apa Bapak menilainya Pak? Memang secara intens saya mulai berinteraksi dengan teman-teman media itu mulai sekitar tahun 2008 ya. Ketika saya mulai mencalonkan sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan, dan pada waktu itu pilkada paling lama Pak. Kita mulai itu 2008, saya dilantik 2010, itu pilkada terlama sepanjang ada Indonesia Pak, 3 tahun Pak. Iya, dan saya juga yang pertama kali bersidang di Mahkamah Konstitusi di Republik ini juga pertama kali itu saya Pak. Iya, pertama kali sidang sengketa pilkada itu di Mahkamah Konstitusi juga saya. Artinya waktu itu sangat dekat dengan pemberitaan media itu Pak. Kemudian itu pilkada tadi Pak, di samping lama, itu di lapangannya 3 putaran Pak. Enggak pernah pilkada 3 putaran, saya 3 putaran Pak. Pilkada itu ya, di Mahkamah Konstitusinya 2 kali Pak. 2 kali, orang biasa cuma 1 kali, kita 2 kali digugat di Mahkamah Konstitusi. Nah 5 putaran Pak, kebayang selama 3 tahun. Nah maksud saya dengan tema besar seperti itu kebayang Pak, hubungannya dengan media itu seperti apa. Iya kan, seru sekali Pak. Tidak ada hari tanpa pemberitaan kita. Pada tahun 2008 sampai 2010 bisa dibuka kembali, coba di searching. Pasti tiap hari itu headline-nya Bengkulu Selatan itu Pak, betul Pak. Ya, Juni 2008 saya dilantik itu kalau tidak salah Oktober 2010. Selama 3 tahun sekali, 3 putaran di lapangan pilkadanya, 2 putaran di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya melihat memang semakin ke sini ya semakin terbuka, semakin maju. Dan tentu komunikasi dengan teman-teman media ya semakin intens gitu kan. Dan tentu tadi saya semakin, menurut saya juga harus semakin pandai juga menempatkan diri. Kan gitu sekali, kira-kira ini posisi dengan teman-temannya harus di mana gitu kan. Yaitu mengambil tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk berhadapan dengan media kan juga perlu. Ya tentu di sana sini saya juga banyak kekurangan juga. Kesimpulan singkatnya, bagi saya media tetap partner, Pak. Ya, partner dan saya apapun yang mereka sampaikan itu terus terang bagi saya ada suplemen. Saya pertama kali pagi-pagi itu sarapannya media. Pasti jam 5 pagi, saya buka pintu di rumah saya dari dulu, Pak. Saya itu ambil media dulu. Saya lihat headline-nya semua, Pak. Nah, media Bengkulu. Dan semua media online saya ngikutin. Karena di grup, di handphone saya, itu semua hampir grup media online dan semua media online itu saya jadi anggota. Ya, itu sekali lagi memudahkan saya untuk mengikuti kejadian perkembangan yang ada di Bengkulu. Yang kedua, walaupun bukan media, saya menganggap masyarakat Bengkulu ini adalah media bagi saya, media informasi, Pak. Lepas dari media yang betul-betul dalam bentuk pers ya. Karena menurut saya informasi dari masyarakat itu juga lebih akurat dan kadang-kadang memang sangat saya perlukan. Bagaimana pintu masuknya? Saya sejak beli handphone, Pak, sampai hari ini saya Pak Wakil Rektor belum pernah ganti nomor HP Pak. Dan itu menurut saya salah satu saya untuk bagaimana mendapatkan informasi sebenarnya. Jadi sejak saya beli handphone pertama kali sampai hari ini nomor handphone saya cuma 1. Ini sekali lagi melebihi fungsi media Pak ternyata yang saya rasakan. Sehingga saya akan mendapatkan informasi itu mulai dari ujung Muko-Muko sampai Kaur, dari Enggano sampai Kota Padang. Itu kita dapatkan dari berbagai elemen, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kejadian. Karena sudah banyak sekali peristiwa yang saya lalui untuk konteks Bengkulu. Nah dengan 1 nomor handphone ini sekalian, walaupun saya belum dilaporin siapapun, biasanya saya sudah duluan dapat informasinya. Dan itu biasanya Bapak menjawab respon langsung? Sebagian besar saya jawab. Ya. Kalau memang perlu direspon, biasanya saya kasih komentar. Tapi paling tidak tuh, saya sudah, maksud saya membaca informasi sebengkulu ini dengan 1 modal strategi bahwa handphone nggak pernah ganti nomor ini Pak, itu saya serasa sekarang efektif sekali Pak. Ya. Ya. Tapi memang jangan dikira positifnya saja Pak, buat pusingnya juga banyak Pak. Yang ngasihkan nomor rekening sehari itu bisa 20 Pak. Bener Pak, yang ngirimkan nomor rekening, nah itu. Tapi yang berkurang sekarang yang minta pulsa Pak. Oh gitu? Iya. Pernah iya. Pak ya? Pernah. Bukan pernah, kalau di era-era di masih Wakil Bupati,
enggak ngasih nomor rekening, Pak. Tapi minta kirimi pulsa. Iya. Iya betul, dan itu saya kirim, Pak. Iya, Dan itu saya kirim. Ah, ah. Nah kalau sekarang modelnya minta kirimi rekening, Pak. Wah, kirim rekening, minta ditransferi. Maka saldo saya harus selalu ada, Pak. Ada nggak anggota PWI, Pak? Ya? Yang kayak kita ada yang anggota PWI nggak? Ada, Pak. Dan itu nggak negatif, namanya kan saling menolong. Saya juga minta sering itu, Pak. Ya, konteksnya positif semua, Pak. Iya. Bukan bentuknya gratifikasi, bukan bentuknya suap, tapi pertemanan. Contoh sederhananya, teman-teman media lagi meliput di Kepayang, boleh saya tunjukin SMS-nya. Bannya pecah, mobilnya mogok, katanya habis bensin. Posisi di Kepayang, itu transferi, Pak. Iya bener, Pak. Media itu, kita kirim. Sederhana. Iya. Gak ada. Oke, terima kasih Pak Gub. Jadi seperti inilah, kita ingin ngobrol yang lebih santai tapi ada isinya yang ingin kita yang ingin kita terapkan. Oke, ke Bang Zaki sebagai Ketua PWI. Bang Zaki, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa tatanan kita ini bagaimana terus menciptakan pers yang profesional, yang juga memang berpegang teguh pada undang-undang pers dan kode etik. Tapi sisi lain saat ini kita juga mendapat tugas tambahan di dalam penanganan COVID. Bagaimana Abang menilai, katakanlah kesiapan ataupun hambatan-hambatan pers di Bengkulu untuk terus bersikap profesional dan terus serta dalam penanganan COVID ini? Baik, terima kasih Pak Purnama. Jadi kalau ini kita dalam ruangan ini, kalau kita matikan lampu ya, yang terjadi adalah gelap gulita. Ya. Jadi kita nggak mengenal satu sama lain di samping kita apa objek benda di depan kita. Gitu. Kita butuh lampu untuk menerangi supaya kita bisa melihat sesuatu itu dengan objektif. Nah, pers itu kurang lebih fungsinya sebagai penerang. Ya. Itu kenapa zaman Orde Baru jadi Pak Harto tuh memberikan nama departemen itu Departemen Penerangan. Jadi nama menterinya itu Menteri Penerangan. Jadi pers itu berfungsi sebagai penerang. Itu yang sekarang redup gitu ya, redup. Nah ini sebagai fungsi pers sebagai penerang ini yang perlu kita geliatkan lagi supaya apa? Karena dia bisa mencerdaskan, ya. Masyarakat yang belum mengerti vaksin misalnya, pers yang memberikan informasi soal vaksin. Yang belum mengerti manfaat vaksin dan sebagainya, itu pers lah yang menyajikan itu. Jadi pers itu kalau dia ingat akan jati diri pers, nggak akan mungkin wartawan itu terjebak menyebarkan berita hoax. Itu kalau dia paham sejarah pers dan jati dirinya, ya. Jadi nggak akan mungkin terjebak dalam berita hoax. Karena apa? Dia menerangi masyarakat lewat fungsi informasi, edukasi, entertainment, dan kontrol sosial. Kalaupun ada kritik, tadi sampaikan juga oleh Pak Gub, kritik itu adalah kritik yang konstruktif, kritik yang bukan dilatar belakangi rasa kebencian. Nah ini yang patut dicatat. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik itu wartawan Indonesia tidak boleh beritikat buruk. Jadi kalaupun dia melakukan kritik, kritik itu memang untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan masyarakat luas. Sebagai bagian dari fungsi penerang tadi, ya, bukan karena benci secara personal, bukan karena ada faktor-faktor tertentu, ya, tapi betul-betul untuk kepentingan umum. Contoh misalnya ada jalan yang ke Kaur misalnya itu rusak atau jembatan yang putus misalnya, pers boleh mengkritik itu gitu ya. Misalnya baru 1 bulan dibangun tapi itu sudah ambrol, boleh mengkritik. Itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umum yang Pak Gubernur sendiri belum tentu dapat informasi itu secara cepat dari secara struktur pemerintahannya. Tapi Pak Gubernur bisa lebih tahu informasi itu dari pemberitaan-pemberitaan pers. Nah begitu juga dengan contoh-contoh yang lain yang seputar COVID ini ya. Saya pikir sinergi antara pemerintah dengan daerah selaku eksekutif dan pers itu memang keniscayaan ya di zaman yang selalu berubah saat ini. Sekarang kita sedang dalam era perubahan ini yang terus besok ada perubahan lagi yang kita harus beradaptasi. Untuk itu butuh sinergi antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers dalam rangka kita mewujudkan tujuan didirikannya negara ini. Apa? Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terima kasih Bang. Demikian beratnya bahwa perjuangan kita saat ini menciptakan pers yang profesional, tapi PWI tentunya tetap berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Bang ya. Oke. Tadi Pak Gubernur mengatakan tiap pagi itu sarapannya berita. Itu kayaknya kepala dinas repot juga itu Pak.
Karena sembari baca berita itu pasti ada handphone ini sebelahnya ini. Kalau ada hal-hal yang langsung ditelepon nih, Pak Kepala Dinas Kesehatan kok bisa kayak gini nih beritanya nih, kayak gitu nggak Pak? Silakan Pak, bagaimana koordinasinya dengan itu ini lagi? Sering kali bahkan saya foto Pak beritanya itu Pak. Iya, kalau berita sering kan Bu Julis, saya foto, saya kirimkan langsung beritanya. Benar Pak, sering itu kepala dinas saya itu dapat kiriman itu. Iya. Bukan sekedar saya telepon Pak, jadi berita itu saya foto besar-besar gitu, saya kirimkan dengan kepala dinasnya itu. Iya. Karena kayak gini Pak, ada kecenderungan kami di media itu, terkadang kala beberapa kali kita mendorong hal ini, tapi oleh pejabat yang bersangkutan seperti tidak dianggap seperti itu. Makanya perlu tadi saya sampaikan. Begini Pak, jadi kadang-kadang memang masyarakat ekspektasi kan tinggi. Iya. Seolah-olah sesuatu itu kalau disampaikan hari ini besok langsung terjawab. Iya. Sesungguhnya tidak begitu. Contoh, terakhir misalnya teman-teman minta diskusi pembayaran insentif nakes. Ya. Seolah-olah ini sebuah persoalan yang kita tunda-tunda, yang tidak kita mau bayar, bahkan ada toko yang mengomentari uangnya kemana gitu kan. Iya. Ini kan media, saya bilang bagus sekali. Nah inilah tugas menurut saya Kominfo Bengkulu, Dinas Kesehatan menjelaskan, dana nakes itu Pak, baru masuk dari Kemenkes tanggal 23 Desember. Iya. 23 Desember, APBD kita sudah disahkan sebelumnya. Rp1 uang masuk ke daerah dari manapun sumbernya harus masuk dalam struktur APBD, baru bisa dibelanjakan. Maka sekarang baru dibahas, dimasukkan di APBD untuk digeser anggaran itu, berproses di DPR. DPR dibahas lagi, baru konsultasikan ke Mendagri. Karena perubahan pergeseran harus persetujuan Mendagri. Balik dari Mendagri minggu depan, mungkin kalau paling cepat baru kita bisa belanjakan. Tapi siapa yang mau mendiskusi, menjelaskan dengan benar? Tidak ada saya lihat. DPR tidak menjelaskan itu, malah beda lagi menyampaikannya. Mestinya pada waktu audiensi dijelaskan aja dengan nakes, selesai Pak. Nggak akan nanya uangnya kemana. Kalau bertanya kan uangnya kemana, ini kan konotasinya itu kan. Iya, ini jelas sumbernya APBN, karena memang insentif nakes sudah melalui Kemenkes, berdasarkan data yang kita sampaikan, uangnya baru masuk bulan Desember, APBD sudah disahkan. Tidak bisa automatically kita belanjakan, selesai kan sebenarnya. Tapi ada berita yang mengatakan 10 bulan tenaga kesehatan tidak gajian. Nah ini kan, kan asik-asik maksudnya. Tapi kalau saya sih menikmati. Ya, kayak kita apa istilahnya kalau di arung drama aja Pak. Iya, enggak apa-apa. Kita ikutin aja. Karena nanti pas di ujung nanti ketahuan. Kemarin pada waktu demo saya jelasin satu-satu. Terus clear dengan teman-teman media, dengan teman yang demo. Iya, enggak ada masalah. Terus apa lagi yang kamu minta sebenarnya nanyakan dengan kita? Uang lauk pauk, katanya nanyakan, dia bilang, saya tanya OPD. Dari 40 OPD di Pemprov, siapa yang sudah dibayar uang lauk pauknya? Ternyata belum semua dibayar. Karena memang APBD baru mau dibelanjakan bulan Februari ini. Dan biasa uang lauk pauk itu memang 1 bulan berikutnya baru dibayarkan. Januari dibayar bulan Februari. Saya tanyalah do OPD lain selain rumah sakit yang dibayar uang lauk pauknya, saya buat nonik, belum ada Pak. Kita akan baru minggu ini, ya sudah bayar semua Pak minggu ini. Selesai persoalan uang lauk pauk. Gitu loh Pak. Nah ini tadi. Ya saya kata, bukan nggak direspon, tapi kalau nggak saya jelaskan dalam forum ini, tadi mungkin media juga mengatakan, sudah demo ke DPR 2 kali, sudah demo di gedung sekali, belum juga dibayarkan. Lalu saya katakan, memang belum akan dibayarkan kemarin, tapi minggu depan. Nah mudah-mudahan sih Bu Noni itu selesai pergeseran minggu ini, sekarang tanggal 9 ya, mungkin tanggal 12-an bawa ke Jakarta konsultasi ke Mendagri, mudah-mudahan jawaban dalam 1 minggu, bawa balik lagi, baru Pak Jadu ini bisa membelanjakan. Dinas Kesehatan, baru dia bayarkan. Cukup, terima kasih. Sebenarnya ada banyak sekali ingin kita bahas, tadi ada beberapa juga yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Sudarno, perwakilan dari Kejati, Bapak semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah rangkaian kegiatan kita pada hari ini dalam memperingati Hari Pers Nasional tahun 2021 dengan tema Bangkit dari Pandemi, Pulihkan Ekonomi, Pers sebagai akselerator perubahan. Artinya pers sebagai penerang yang akan memberikan informasi aktual kepada masyarakat. Dan tentunya salah satu contohnya adanya dilaksanakan seminar manfaat vaksin yang akan memberikan informasi betapa pentingnya vaksin untuk
masyarakat agar terhindar dari virus COVID-19. Dan akhirnya saya, Ayu Ramadini, Fitri, dan seluruh kerabatku yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di Bengkulu Bicara episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.